Sekarang kalau kita lihat, apakah bangsa kita makin cerdas? Makin dungu, makin bodoh. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, IQ nasional kita tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Serius. Ini bukan riset saya, ini riset Bank Dunia, tinggal 78. Singapura 105, Vietnam 115, Thailand di atas 100 semua itu. Jadi bagaimana ada bonus demografi untuk kepentingan anak muda? Kalau IQ kita itu drop, sekarang kita tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya indeks kecerdasan kita? Iya, Jokowi lah. Long dia ditugasi, dia nggak lakukan kok. Jokowi gagal, tidak mencerdaskan bangsa. Analisis rata-rata IQ masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah tingkat kecerdasan masyarakat atau IQ rata-rata penduduknya. Rata-rata IQ di Indonesia adalah sekitar 78, yang dianggap sangat rendah dibandingkan dengan standar global dunia. Bahkan ada statistik yang mengatakan kalau rata-rata IQ orang Indonesia adalah setingkat dari simpanse yang IQ-nya 60-70-an. Parah tidak? Dan artikel ini akan membahas beberapa penyebab utama dari rendahnya IQ di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan. Secara umum, rendahnya IQ masyarakat Indonesia, banyak analisis pendidikan menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang kurang memadai. Pendidikan di Indonesia masih banyak berfokus pada kemampuan menghafal dan menghitung daripada kemampuan untuk berpikir kritis. Kurikulum yang ada pun belum memberikan cukup ruang untuk pengembangan kemampuan analitis yang logis. Kebanyakan siswa lebih banyak diberikan tugas untuk menghafal materi daripada diajarkan cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Di sini akibatnya banyak siswa yang tumbuh tanpa kemampuan untuk berpikir mandiri dan logis. Dan penyebab kedua, kurangnya pemahaman tentang cacat logika atau logical fallacies. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesalahan berpikir logis atau logical fallacies ini masih sangat rendah. Misalnya strawman fallacy, di mana seseorang salah dalam menginterpretasikan argumen-argumen orang lain untuk menyerangnya. Strawman, yaitu si pembuat pernyataan ekstrim lalu menyerang balik argumen buatannya sendiri. Misalnya gini, lu ngapa nanya begitu? Lu pikir gue bego, gak bisa mikir? Emangnya lu kira otak gue cacat? Gue sarjana loh, gak sebodoh yang lu kira. Dan ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat kita tidak terlatih dalam menganalisis argumen secara kritis dan objektif. Ketidakmampuan ini pun dapat menyebabkan kesalahpahaman serta konflik-konflik yang tidak perlu. Penyebab yang ketiga, nutrisi yang kurang memadai. Tapi harusnya kita mencapai paling tidak tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga nggak mudah. Tapi nggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Asupan nutrisi buruk, terutama pada masa pertumbuhan, di sini dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, stunting atau kerdil yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki IQ yang lebih rendah dan kesulitan dalam belajar. Nutrisi yang tidak memadai selama masa pertumbuhan sangat begitu kritis dalam menghambat perkembangan kognitif mereka. Penyebab yang keempat, budaya dan sikap masyarakat. Budaya yang cenderung meremehkan atau meledek orang yang mencoba belajar hal baru juga dapat menghambat perkembangan intelektual seseorang. Sikap negatif ini dapat mengurangi motivasi individu seseorang untuk belajar dan berkembang. Masyarakat yang kurang mendukung upaya belajar dan inovasi cenderung stagnan dan sulit berkembang. Yang kelima adalah minimnya peran pemerintah. Di sini, peran pemerintah mengentaskan kebodohan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Kebanyakan para pakar menganggap masih kurang optimal. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas dan para tenaga pengajar yang memadai. Selain itu,
Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan kurangnya investasi dalam sektor pendidikan turut mempengaruhi masalah ini.